لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Menjaga dan melindungi kita semua. Syukur alhamdulillah ing dalem wekdal menika kula lan panjenengan sami tasih kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat, yang dengan nikmat-nikmat itu kita dimudahkan oleh Allah bisa menunaikan berbagai macam aktivitas baik duniawi maupun ukhrawi yang semoga selalu kita orientasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perwujudan itu adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa di setiap ada khutbah Jumat, ceramah, kajian keislaman, tausiah, pembicara atau khatib itu selalu mengingatkan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini berkaitan dengan tabiat manusia, ya, yang menurut Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, di antara sifat dan tabiat manusia itu yang sering itu adalah yaudul masaib, yakni senang menghitung-hitung musibah. Kemudian ia yansa ni'mata rabbih, seraya ia lupa terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Ketika ia kemudian mendapatkan satu ujian atau musibah, dia itu ingat terus terhadap musibah tersebut, ya. Padahal antara nikmat yang diberikan Allah kepada hamba dengan musibah dan ujian yang ditimpakan Allah kepada hamba itu lebih banyak nikmat daripada musibah atau ujian. Tapi dalam kehidupan kita, ya, kita kan sering kemudian lebih sering mengingat musibah daripada mengingat nikmat. Maka melalui kajian keislaman ini kemudian ingin merubah, termasuk yang menyampaikan dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengingat-ingat banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena Allah sendiri mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Seringkali yang membuat kita lupa terhadap nikmat Allah itu karena nikmat itu kita dapat secara mudah, Bapak Ibu, tanpa susah payah, tanpa letih, ya. Satu contoh misalnya, ternyata kelopak mata kita itu bisa tertutup, bisa terbuka, itu aslinya kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak merasa, kadang-kadang itu lalu itu nikmat. Sementara ada sebagian orang yang kemudian tidak bisa tidur, kena penyakit apa itu namanya insomnia, ya. Orang sing duwe akeh, ya, duwe akeh, omah sak nggon-nggon iku duwe. Tapi gak iso turu. Ternyata utangnya ya akeh, ya. Enggak, ada yang memang uangnya banyak, ya. Rumah di setiap kota-kota besar ada, tapi ada yang tidak bisa tidur. Ternyata ngantuk bisa tidur itu nikmat, ya. Sampai ada satu misalnya konglomerat yang bisnisnya itu level internasional, ya. Dia rumah mewah di setiap kota besar di Indonesia itu punya, tapi tidurnya selalu di hotel. Setiap malam itu booking hotel
bisa itu wala aku duwe jiake aku ngono kok dhewe enak iso turu ya. Saya tidak bisa tidur ya. Ternyata untuk kemudian orang bisa saja apa yang namanya membeli spring bed dari Perancis yang harganya mungkin 60 juta sampai 70 juta, tapi tidur nyenyak itu tidak bisa dibeli ya. Orang bisa saja bikin rumah megah, luas, mewah ya, makro pinggir rembong ya, tapi jiwa yang lapang itu tidak bisa dibeli ya, tidak bisa dibeli. Maka dari situlah pentingnya kita terus mengingat-ingat nikmat Allah dan kita bersyukur kepada Allah, bagian daripada implementasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, malam hari ini untuk kajian kitab Al-Iman sementara kita tangguhkan. Saya lebih memilih kajian tematik karena kita akan menghadapi bulan yang luar biasa dahsyat. Yang ini harus kita ketahui, kita pahami dengan pengetahuan bahkan semangat untuk melakukan satu amal soleh. Bulan yang hebat dan dahsyat itu adalah bulan Dzulhijjah. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, dalil-dalil khabar, dalil-dalil athar, banyak sekali dalilnya ya. Dalam putaran satu tahun itu ada 3 waktu yang istimewa, 3 waktu yang dahsyat dan istimewa, yang orang-orang yang beriman, yang jujur imannya, ketika berada pada 3 waktu ini ada getaran-getaran hebat pada dirinya untuk kemudian menggelorakan dan menyemangatkan dirinya untuk giat beribadah dan beramal soleh. 3 waktu yang istimewa itu adalah 1. 10 awal Muharram, 2. 10 awal Dzulhijjah, 3. 10 akhir Ramadan. Ini 3 waktu yang paling istimewa dalam putaran satu tahun ya. Kalau 10 awal Muharram itu identik dengan Nabi Musa alaihissalam ya. 10 awal Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. 10 akhir Ramadan itu identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang 3 waktu yang istimewa, yang baik sekali untuk kita pahami dengan pemahaman yang benar, sehingga dengan pemahaman yang benar itu nanti membuahkan kesemangatan untuk beramal soleh dan beribadah. Karena ternyata 3 waktu istimewa ini di dalamnya Allah meletakkan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ketika manusia itu beramal soleh, maka kalau amal soleh yang dilakukannya ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia lebih mudah bisa menghimpun banyak kebaikan untuk meninggikan derajatnya, untuk menggugurkan dosanya, juga untuk menambah pundi-pundi amal kebaikannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian para ulama itu menyebut beramal soleh dengan semangat pada 10 waktu yang istimewa ini, 3 waktu yang istimewa ini menjadi thoriqul ijaz ilal jannah, jalan ringkas menuju surga ya. Dan kita butuh itu Pak, jalan ringkas untuk menuju surga itu. Misalnya kita ke Surabaya, ada jalan ringkas yang menuju ke Surabaya, kita lebih senang melalui jalan ringkas itu daripada jalan yang berliku-liku ya. Apalagi kita ingin mengejar satu target-target tertentu, apalagi perjalanan kita untuk menuju surganya Allah itu panjang.
sedangkan umur kita terbatas, ya, umur kita itu terbatas. Kita dalam menjalani hidup, dalam beramal dan beribadah, kadang ada masa-masa semangatnya, kadang ada masa-masa loyonya, ya. Belum lagi ketika kita sakit, ya, maka kita sangat penting untuk kemudian memahami jalan yang ringkas menuju surga. Di antaranya adalah dengan mengetahui adanya waktu-waktu istimewa yang disediakan oleh Allah kepada hambanya, yang dengan itu kemudian hamba memperbanyak dan menyemangatkan amal soleh untuk meraih banyak kebaikan. Secara khusus Bapak Ibu, nanti yang akan menjadi kajian kita ini nih, apa istimewanya 10 awal Dzulhijjah, sehingga judulnya Mazaya Dzulhijjah wal a'malu as-solihatu al-masyru'atu fiha. Keistimewaan bulan Dzulhijjah dan amal soleh yang disyariatkan di dalamnya, ya. Ini aslinya butuh waktu 1,5 jam ya Pak Wito, ya, butuh waktu 1,5 jam, sehingga kalau setengah jam mungkin yang ringkas-ringkas gitu aja, ya. Nah, kita mulai, ya. Keutamaan Dzulhijjah, ya, secara garis besar ada 7, ya, ada 7. Yang pertama, bulan Dzulhijjah itu salah satu dari 4 bulan haram. Yang kedua, dinul Islam disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla itu di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 awal Dzulhijjah dijadikan Allah sebagai sumpah. Yang keempat, terhimpun di dalamnya berbagai amal-amal ibadah yang besar, ya. Terhimpun di dalamnya berbagai macam amal-amal ibadah yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, amal soleh yang dilakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 awal Dzulhijjah itu juga menjadi satu momentum sebenarnya muktamar umat Islam tingkat dunia dengan adanya ibadah haji, ya, dengan adanya ibadah haji. Kita mulai dari yang pertama, bahwasanya bulan Dzulhijjah di antara keistimewaannya adalah menjadi salah satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram itu 3 berurutan, salah satu mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. 3 itu berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar. Ia berada di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Sehingga ini jelas satu di antara keutamaan bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram. Dalilnya mana? Ini Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, Allah menegaskan bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu fi kitabillah yang telah menjadi ketetapan di dalam kitabnya, ya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram. Dalam hadis riwayat Muslim, juga riwayat Imam Bukhari, Rasulullah kemudian menjabarkan 4 bulan haram itu. As-sanatu itsna asyara syahran, minha arba'atun hurum, salasatun mutawalliyat, dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab syahrul mudhar alladzi baina jumadai was sya'ban. 3 berurutan, dzulqa'dah, dzulhijjah, muharram dan bulan rajab. Ini 4 bulan haram. Di pertemuan subuh dan Jumat saya sudah banyak membahas tentang bulan Dzulqa'dah dengan segala pernik-perniknya, ya. Sehingga sekarang kita membahas tentang 10 Dzulhijjah. Nah, apa makna haram? Ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan makna haram itu merujuk pada 2 makna, ya, bertumbuh pada 2 makna. Makna yang pertama, haram itu artinya dimuliakan atau dihormati. Yang kedua, maksiat atau sesuatu yang dilarang itu lebih diharamkan lagi. Ini makna yang kedua. Sehingga kalau haram itu maknanya dimuliakan, maka amal-amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda. Jadi kita sholat berjamaah, kita tilawatul Quran, kita doa, kita zikir, kita sodako, kita bantu orang. Kalau kita lakukan di bulan-bulan haram, itu pahalanya berlipat ganda. Berbeda ketika dilakukan di bulan-bulan lain. Tentu saja pengecualiannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sayyidus syuhur, sudah tidak bisa ada bandingannya. Tentu saja bandingannya itu adalah selain bulan Ramadan, ya. Kita sholat jamaah, kita mengenal dalam hadis pahalanya kan 27 derajat. Ternyata itu kalau di selain bulan haram. Kalau sholat jamaah dilakukan di bulan ini, Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, pahalanya tidak 27 derajat, lebih dari 27 derajat. Berapa kelipatannya? Dirahasiakan oleh Allah. Kita baca Quran di bulan-bulan lain, setiap satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kebaikan. Likulli harfin asyru, likulli hasanatin asyru amsalia, ya. Yang setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10, ya. Kalau dilakukan di bulan haram, ya, kita baca Quran pahalanya tidak setiap hurufnya 10 kebaikan, bisa lebih, bisa 100, bisa 1000, sampai pada kelipatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan semua amal soleh, baik muaranya itu pada hablum minallah maupun hablum minan nas, kalau dilakukan di bulan-bulan haram itu nilai pahalanya lebih besar. Karena haram itu maknanya dimuliakan. Analogi sederhananya itu adalah Masjidil Haram, tulisannya sama, Masjidil Haram. Syahrul Haram dengan Masjidil Haram, haram ini tulisannya sama, ya. Coba kita lihat di Masjidil Haram itu, karena Masjidil Haram itu mengandung makna masjid yang dimuliakan, maka Rasulullah SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. Salat di Masjidil Haram itu 1 rakaatnya lebih baik daripada salat 100.000 rakaat di Masjid Al-Azhar gini, atau di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, ya. Bagaimana dengan sholat di Masjid Namira? Sama saja,
Di Al-Azhar di Namira sama saja, meskipun di Namira ada kiswah Ka'bah harganya 9 miliar, tapi sholat di sana sama dengan di sini ya. Yang beda itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Jenengan sholat di Masjid Sunan Derajat, maksudnya Masjid Wali Sunan Derajat, bukan Sunan Derajat Pasar itu ya, atau di Masjid Sunan Ampel, atau di masjidnya wali-wali itu dengan nama wali-wali itu sama ya. Yang beda itu ketika kita sholat pada 3 masjid, karena 3 masjid ini yang memang telah ditetapkan oleh Allah yang kemudian mempunyai keutamaan khusus ya. Bahkan sebagian riwayat ada yang menyebut sholat di Masjid Al-Aqsa 1 rakaatnya bukan kok lebih baik daripada sholat 500 rakaat, tapi bahkan bisa melebihi dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram ya. Ada riwayat yang menyebutkan demikian juga ada. Karena Al-Aqsa ini juga masjid kita Bapak Ibu, sehingga prahara Palestina ini adalah prahara semesta ya, yang berkewajiban untuk membebaskan Palestina. Tidak hanya umat Islam yang ada di negara Palestina, tapi seluruh umat Islam di penjuru dunia punya kewajiban untuk membebaskan Al-Aqsa yang sejak 1978 dijajah oleh orang-orang Yahudi. Punya kewajiban. Kita diperintahkan ke sana juga, dan kita sekarang tidak bisa ke sana soalnya kan dikuasai Yahudi sana ya, sehingga sekarang terjadi perang ya. Tapi nanti insya Allah orang-orang soleh di akhir zaman akan kumpul di sana Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan di sana ya. Ya, di Palestina atau di Suriah ya. Karena itu nanti akan menjadi sentral pemerintahan Al-Mahdi, Khilafah Al-Islamiyah akhir zaman di sana nanti ya. Al-Mahdi nanti pusat pemerintahannya itu di Biladus Syam antara Palestina atau Suriah. Nah, kembali ke sini ya. Sedangkan haram makna yang kedua itu dosa atau maksiat kalau dilakukan di bulan haram itu lebih dilarang lagi, sehingga bobotnya itu lebih besar ya. Ibaratnya kalau ada orang selingkuh di selain bulan haram, bobotnya 1 ton dosanya, kalau dilakukan di bulan haram bisa 10 ton, bisa 100 ton ya. Ibaratnya ibu-ibu nuwun sewu Bu, misalnya jenengan nyelatu bojo sampean, padahal bojo sampean gak salah, sampean celatu terus sampai kurus andas-andasnya ya. Itu kalau jenengan lakukan di bulan haram dosanya lebih ya, dosanya lebih besar lagi ya. Sehingga ada ini kisah nyata, ibu-ibu pergi haji. Sebelum pergi haji dia itu senengane nyelatu wong ya, saonone wong dicelatu kabeh ya. Sing bener pokoknya dhewe, pokoknya dhewe SKD sakarepe dhewe ya. Dan dia belum minta maaf ya. Makanya ya ada hikmahnya itu, sebelum pergi haji ngumpulno tonggo-tonggone terus njaluk sepuro, diwehi berkat, njaluk donga, itu salah satu hikmahnya. Meskipun itu tidak diperintahkan ya, tapi tetap ada hikmahnya, njaluk sepuro, njaluk donga. Ibu ini belum sempat minta maaf itu. Ketika haji ke Mekah sana ya, dia itu senengane kesasar nanggone tempat sampah ya. Jek metu teko hotele terpisah dari kelompoknya kate nang masjid, tapi nanggone tempat sampah nduk kono gero-gero ngono. Dan itu bolak-balik seperti itu kan langsung berarti ya. Analogi sederhananya juga sama Bapak Ibu ya. Ada biladul haram dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ada tanah haram, yang tanah haram itu haram untuk dimasuki oleh orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu najis. Najis apanya? Najis akidahnya. Kita juga tidak boleh kan macam-macam di tanah haram. Biasanya kalau berbuat dosa atau maksiat langsung dibalas ya. Saya pernah dapat cerita dari guru saya dari Solo ketika mondok. Ketika beliau pergi haji itu di Masjidil Haram, kretek di hatinya itu ini ada kesombongan gitu.
Dia kan sering mendengar cerita katanya banyak orang yang kesasar tidak bisa pulang untuk menuju ke hotelnya ketika ia sudah masuk di Masjidil Haram, karena pintunya itu banyak yang sama, terus jalannya banyak yang mirip. Di hatinya kretek begini, aku ini guru pondok, ngerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, mosok kok aku yo kesasar, gak lido istilahnya, gak lido. Mari sholat kate muliku musere, gak nemokno Bapak Ibu, ya. Akhirnya kemudian istighfar bertaubat, ya. Sholat 2 rakaat, istighfar bertaubat, tiba gerbang pintu itu di sampingnya, ya. Nah, seperti itu. Kan berarti memang di sana tanah haram itu diantaranya tidak boleh kemudian melakukan satu perbuatan yang rafas. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang hajinya itu karena Allah, dia tidak rafas, dia juga tidak melakukan satu kefasikan, maka dia kembali ke negaranya, kembali ke rumahnya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Syaratnya apa? Ikhlas karena Allah, tidak rafas dan tidak berbuat kefasikan. Dah. Selanjutnya, keistimewaan yang kedua, Islam itu disempurnakan oleh Allah itu di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Yakni dengan diturunkannya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ijma ulama, ya, kesepakatan para ulama, ayat ini turun di bulan Dzulhijjah saat haji wada dan di hari Arafah. Oh, dahsyat banget itu, ya. Sudah di bulan Dzulhijjah saat haji wada di hari Arafah. Islam dengan syariatnya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam ini adalah dinun kamilun wasyamilun, agama sempurna dan paripurna. Tidak ada agama di dunia ini yang sesempurna Islam, tidak ada, ya. Akidahnya, ibadahnya, prinsip muamalahnya, ya, hukum-hukumnya, adabnya, etikanya, ilmu pengetahuannya, hikmah-hikmahnya, semuanya serba sempurna, ya, semuanya serba sempurna, kamilun wasyamilun, ya. Sehingga manusia dan peradaban manusia jika kemudian ingin baik dan sempurna, kemudian dia mencukupkan pada aturan-aturan yang ada di dalam Islam, maka yang terjadi adalah kesempurnaan sebuah peradaban manusia, ya. Sudah tidak perlu lagi yang namanya sistem demokrasi, apalagi sosialisme, apalagi kapitalisme, apalagi komunisme. Ini tidak dibutuhkan lagi. Seandainya kemudian manusia itu mencukupkan dirinya dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, ya, karena Islam itu agama sempurna dan paripurna, dan disempurnakan oleh Allah di bulan Dzulhijjah, ya. Karena kita meyakini seluruh nabi-nabi, seluruh rasul itu agamanya sama, Islam, ya. Nabi yang jumlahnya 124.000, Rasul yang jumlahnya 313, sebagian Nabi dan Rasul yang diceritakan kepada kita ada 25, agama yang mereka bawa itu satu, yaitu Islam, yaitu Islam, Islam saja. Sehingga Islam ini adinun kamilun wasyamilun. Selanjutnya, bulan Dzulqa'dah, khususnya 10 awal Dzulhijjah itu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Dalilnya Quran surat Al-Fajr ayat 2. Walayalin ashar, demi malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10. Kalau kita rujukan pada tafsir Ibnu Katsir, ini ada apa itu namanya, ini Bapak Ibu, penafsiran yang
aneka ragam makna dari demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10. Sebagian ahli tafsir menyebut maksudnya adalah 10 awal Ramadan. Ada yang menyebut maksudnya adalah 10 terakhir Ramadan. Ada yang menyebut di kalangan ahli tafsir 10 awal Muharram. Ada yang menyebut 10 awal Dzulhijjah. Dari para ahli tafsir yang kemudian berpendapat itu maksudnya 10 awal Muharram, 10 awal Ramadan, 10 terakhir Ramadan, atau 10 awal Dzulhijjah, masing-masing ini punya dasar dan alasan, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil penguat. Misalnya kalau kita pilih yang win-win solution, kita terima semuanya ini sebagai kebenaran, insya Allah juga tidak salah ya. Namun ada yang menguatkan ya, diantaranya didasarkan kepada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya walayalin asyar, demi malam-malam yang 10 atau demi hari-hari yang 10, itu maknanya adalah 10 awal Dzulhijjah ya, 10 awal Dzulhijjah, karena di sana terhimpun amal-amal besar ya. Sehingga kemudian muncul pertanyaan lagi, dahsyat mana 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah jika memang walayalin asyar itu adalah maknanya 10 awal Dzulhijjah. Padahal kaidahnya kalau ada makhluk atau benda yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai qasam atau objek sumpah, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Maka kemudian ada jawaban yang sangat menarik dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Karena dalam sehari semalam itu ada 24 jam, ada siang dan ada malam. Jika bicara siangnya, maka lebih dahsyat 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau bicara malamnya, maka lebih dahsyat 10 terakhir Ramadan. Kenapa kalau siangnya lebih hebat dan lebih dahsyat 10 awal Dzulhijjah? Karena di dalamnya ada hari Arafah, di dalamnya ada apa yang namanya wukuf di Arafah, yang itu adalah inti haji. Di dalamnya ada syariat untuk kurban, di dalamnya ada hari raya Idul Adha, dan itu merupakan syiar-syiar Allah yang agung. Namun kalau bicara malamnya, maka tidak bisa dikalahkan 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 terakhir Ramadan itu ada malam Qadar, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau ini dijadikan sumpah, maka harus ini apa itu namanya dijadikan perhatian secara khusus oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya, keutamaan 10 awal Dzulhijjah, amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah ya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas secara marfu' ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu sholihu ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam, yakni asyra dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bisyai' ya. Yang maknanya tidak ada hari di mana amal soleh yang tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni asyra Dzulhijjah, yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sehingga amal soleh yang dilakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, sehingga keutamaannya itu sangat dahsyat.
Sampai-sampai sahabat itu penasaran. Walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amal soleh yang dilakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah itu juga bisa melebihi amalan jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk bisa melebihi amalan jihad fi sabilillah. Namun kemudian Rasulullah memberikan satu pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang pergi jihad dengan jiwanya dan hartanya itu tidak kembali sesuatu pun darinya. Hartanya dirampas oleh musuh dan dia dibunuh mati syahid, kecuali itu sudah tidak ada tandingannya. Bayangkan Bapak Ibu, amal soleh yang dilakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini ternyata menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah, bahkan bisa melebihi amalan jihad. Padahal ini kalau kita kaitkan riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah amalan yang melebihi jihad? Rasulullah menjawab, tidak ada. Ya, sahabat menjawab lagi, bertanya lagi, adakah amalan yang bisa melebihi jihad? Tidak ada, sampai 3 kali. Kemudian Nabi memberikan satu gambaran. Kamu sanggup ketika orang yang pergi jihad itu, kemudian kamu itu masuk masjid, kemudian kamu sholat terus tanpa henti sampai yang pergi jihad itu pulang kembali? Dia menjawab, tidak sanggup wahai Rasulullah, karena jihad itu dirwah min sanamil Islam, puncak tertinggi dalam Islam. Sehingga Rasulullah itu umrohnya 4 kali, hajinya 2 kali, jihadnya 60 kali, baik ghazwah maupun syariah. Jihadnya Nabi 60 kali Bapak Ibu, ya. Dari sini, karena memang ini puncak tertinggi dalam dinul Islam. Nah, tapi ternyata bisa dilebihi dengan amal soleh di 10 awal di bulan Dzulhijjah, baik hablum minallah maupun hablum minannas, ya. Ini tadi hadisnya, ya. Dah, selanjutnya amal ibadah atau amal soleh apa saja yang secara khusus diperintahkan? Yang pokok-pokok ada 6. 1, puasa, ya. Untuk yang puasa ini paling banyak 9 hari yang disebut dengan puasa sunnah Dzulhijjah, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita sanggup mengerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu istimewa. Yang tanggal 10-nya jangan puasa, haram, karena saat itu hari raya Idul Adha, ya. Jika 9 hari ini merasa berat, maka ya kurang dari 9 hari, mungkin 7 hari, ya. 7 hari berat, ya 5 hari, ya. 5 hari berat, ya 3 hari, ya. Nek 3 hari wis nek iso aja ditawar maneh Pak, ya. Nek kita mengerjakan 3 hari, insya Allah kita sudah dianggap memperbanyak, karena banyak itu dalam bahasa Arab hitungannya 3 ke atas. 3 itu sudah dianggap banyak. Kalau misalnya kita memilih yang hanya 3 hari, maka usahakan jangan lupa yang tanggal 9-nya, karena tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah, yang puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Saumu yaumi arafata yukaffiru dzunuba sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa Arafah itu bisa puasa di hari Arafah, ya, itu bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi mereka yang tidak haji, bagi yang mereka wukuf dan melaksanakan haji di Arafah sana, tentu saja tidak diperintahkan untuk berpuasa Arafah. Mereka sibuk untuk melaksanakan ibadah yang lain, diantaranya adalah zikir, memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan juga doa. Yang kedua adalah memperbanyak tahmid, tahlil, takbir secara khusus, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir. Ini perlu kita gambarkan sekilas, ya. Ini yang kita sebut tadi puasa Dzulhijjah. Puasa sunnah Dzulhijjah 1 sampai 8 itu disebut puasa sunnah Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, ya. Kemudian secara khusus kalau tanggal 9-nya puasa Arafah, ya.
Selia nek puasa Sunnatul Hijjah 1 sampai 9 gitu ya. Nih yang tanggal 9 ini secara khusus ada sebutan sendiri yang namanya puasa Arafah. Dalilnya diantaranya ini riwayat Abu Dawud, dan nanti ada riwayat Tirmidzi, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Nasai, yang secara umum amal soleh yang dilakukan di dalamnya menjadi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kesaksian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzul Hijjah 1 sampai 9 ya. Nabi juga biasa puasa tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura, dan juga puasa di setiap bulannya 3 hari 13, 14, 15. Ini dalil puasa Arafah secara khusus ya. Nah ini memperbanyak takbiran, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Di antara dalil-dalilnya ini Bapak Ibu. Nah ini satu dalil ayat Quran surat Al-Hajj ayat 28. Perintah memperbanyak zikir fi ayyamin ma'lumat. Jenengan perhatikan yang bergaris bawah, fi ayyamin ma'lumat. Perintah untuk memperbanyak menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Al-Hajj ayat 28. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah, perintah untuk memperbanyak zikir fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang lain itu memberikan satu penjelasan. Ada ayat sampai 10 Dzul Hijjah. Ayyam ma'dudat itu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 memperbanyak zikir ya. Bahkan secara khusus diantaranya ini, diantara dalil yang itu namanya perintah memperbanyak tahlilan ya. Ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadhil ayyam fakthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Juga termasuk yang perlu ada perhatian khusus saat hari Arafah ya. Kenapa? Karena hari Arafah ini sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada hambanya dan membanggakan hamba-hamba yang beribadah, khususnya lagi mereka yang wukuf di Arafah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Allah juga kemudian mengatakan ma'arodaha ula, apa yang diinginkan oleh mereka, sehingga sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah ya. Termasuk juga berkorban, ini menjadi amalan yang istimewa ya, karena sampai ada satu tahdzir ya, man kana lausa walam falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki sedangkan ia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Sehingga bahkan ada sebagian ulama yang menyebut hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, tapi pendapat yang paling menenangkan adalah memang hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ya ngaji kita, karena ini sudah masuk waktu Isya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik serta hidayah untuk kemudian bersemangat melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, apalagi di hari-hari yang istimewa, yang dengan sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita termasuk golongannya yang solihin dan solihat, yang kelak mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan juga surganya Allah. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz